Melihat betapa sangat sensitifnya Hailey terhadap kata-katanya, sedemikian rupa sehingga dia bereaksi berlebihan, Jordan bertanya, "Ada apa? Apakah Anda tahu Chaiden Huxley?" Hailey dengan panik menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Saya baru saja mendengar Tyler menyebut-nyebutnya sebelumnya." Setelah itu, dia bertanya, "Hubie, apakah perusahaan akan baik-baik saja sekarang karena Huxley dengan sengaja menyerang kita?" Jordan menganalisis, berdasarkan laporan short selling 43 halaman itu, keluarga Huxley mencoba membuat S Corporation bangkrut dan berakhir. Mengingat kekuatan mereka, memang cukup mudah bagi mereka untuk membuat perusahaan yang lebih kecil seperti milik kita runtuh. Petik 2. Sayangnya, saya adalah presiden S Corporation, dan ini adalah tempat latihan saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun membuat S Corporation ditutup. Petik 2. Melihat betapa khawatirnya Hailey, Jordan tersenyum dan menyentuh wajahnya. "Mengapa? Apakah Anda takut saya akan dipukuli hingga jatuh miskin oleh mereka? Jangan khawatir, suamimu tidak selemah itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah di S Corporation. Fokus saja merawat kehamilan Anda dan urus semuanya di Hailey Residence. Anda tidak harus terus datang ke kantor. Abaikan semua telepon dari reporter manapun." Hailey tersenyum dan berkata, "Ya, aku percaya padamu, Hubie." Aku pergi ke kamar kecil. Anda pergi ke depan. Ketika Hailey tiba di kamar kecil, dia diam-diam menelepon Chaiden. "Sayang, kita baru berpisah sebentar. Apa kau sudah merindukanku?" Chaiden berkata kepada Hailey dengan sayang melalui telepon. Hailey berbisik, "Hentikan, izinkan saya bertanya, apakah Anda salah menuduh perusahaan suami saya, S Corporation?" Chaiden berkata dengan angkuh, "Ya, akulah yang melakukannya. Harga saham S Corporation telah anjlok sebesar 23% hari ini, begitu juga dengan kekayaan bersih suami Anda. Ini baru hari pertama, dan harga saham S Corporation akan terus merosot lebih jauh. Dia akan segera menjadi tidak punya uang." Sedikit marah, Hailey membentak, "Mengapa kamu melakukan itu? Apa karena bibimu? Sudah kubilang, suamiku tidak menyukai wanita yang jauh lebih tua darinya, dan hanya aku yang dia cintai. Tidak ada yang bisa terjadi antara dia dan bibimu." Chaiden meraung, "Ini bukan karena bibiku, tapi untukmu. Untuk saya." Hailey tercengang. Chaiden berkata, "Aku mencintaimu, Hailey. Selama beberapa hari terakhir, aku jatuh cinta padamu, dan aku ingin merebutmu dari Jordan Steel. Jadi, aku akan berperang dengannya dalam bisnis dan mengalahkannya sebelum membawamu pergi." Hailey tidak menyangka Chaiden menjadi begitu impulsif dan ekstrim. Beberapa hari terakhir awalnya menyenangkan bagi Hailey. Di rumah, dia dihujani cinta dan kasih sayang Jordan. Ketika bekerja di lokasi Hailey Residence, dia akan menikmati perasaan dibujuk oleh pelamarnya, Chaiden. Dia menyukai perasaan memiliki dua pria sekaligus. Dia bahkan berharap dia bisa terus mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chaiden tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan tidak ingin menjadi kekasih sisinya lagi. Hailey tidak berani mengharapkan miliarder seperti dia untuk bersedia menjadi kekasih sisinya. Oleh karena itu, sikap Hailey menjadi tegas. "Chaiden Huxley, berhentilah menargetkan S Corporation dan suamiku. Saya sangat mencintainya, dan bayi kami akan segera lahir. Aku tidak akan menjalin hubungan denganmu. Sudah waktunya untuk menghentikan angan-anganmu." Setelah mengatakan itu, Hailey menutup telepon. Dia kemudian dengan cepat menelepon Rachel. Hailey berkata dengan cemas di saat panik, "Rachel, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apakah Anda melihat berita? Harga saham S Corporation telah jatuh lebih dari 23%, dan itu adalah perbuatan Chaiden. Dia bilang dia melakukannya untukku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan?" Rachel berkata, "Sayang, kenapa kamu panik? Anda seharusnya senang bahwa dua pria memperebutkan Anda. Biarkan saja Chaiden dan Jordan saling bertarung, baik dalam bisnis atau pasar saham. Anda bisa pergi dengan pemenangnya." Petik 2. Dengan serius, bagaimana itu bisa berhasil? Saya hamil dengan anak Jordan. Tentu saja, saya ingin bersama Jordan. Saya sudah memberitahu Chaiden sekarang bahwa saya tidak akan meninggalkan Jordan untuknya dan memintanya untuk berhenti melakukan ini untuk saya, kata Hailey. Rachel buru-buru berkata, "Sayangku, kamu seharusnya tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Jika Chaiden mengalahkan Jordan dan dia akhirnya bangkrut, apakah Anda akan tetap bersama Jordan?" Hailey berkata dengan cemas, "Aku ragu itu akan terjadi kan?
Jordan tampaknya sangat tenang. Selain itu, kakeknya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Keluarga yang sangat kaya seperti mereka tidak akan dikalahkan dengan mudah. Rachel terus mencoba mencuci otak Hailey. Apakah kamu sudah bertemu dengan kakek Jordan? Apakah Anda tahu persis situasi Stellus? Anda bahkan tidak yakin apakah Stellus benar-benar kaya, bukan? Mereka mungkin tidak sekaya yang mereka klaim. Tetapi keluarga Huxley, di sisi lain, benar-benar keluarga tingkat atas yang disadari semua orang di negara ini. Anda sebaiknya mengirim SMS ke Chayden untuk meminta maaf dan memberi diri Anda rencana cadangan. Bagaimanapun, Chayden melakukan ini demi Anda. Tahukah Anda berapa banyak uang yang harus dikeluarkannya untuk membuat harga saham S Corporation anjlok lebih dari 30%? Chayden telah menghabiskan bom untukmu. Sebelumnya, Hailey berhasil merebut kembali Jordan berkat bantuan Rachel. Karena itu, dia masih sangat mempercayai Rachel sekarang. Oleh karena itu, dia mengirim SMS ke Chayden. Chayden, aku minta maaf karena mengatakan hal-hal menyakitkan itu padamu barusan. Bukannya aku tidak menyukaimu, hanya saja aku sedang mengandung anak Jordan, dan aku khawatir kamu akan keberatan. Chayden dengan cepat menjawab, sudah saya katakan sebelumnya, saya tidak keberatan jika Anda memiliki anak. Terlepas dari siapa ayah dari anak Anda, saya akan memperlakukan mereka sebagai anak saya sendiri. Aku harus merebutmu dari Jordan Steel? Hailey tidak menjawab lagi. Begitu bursa dibuka, harga saham S Corporation melonjak tajam. Bab ini diperbarui oleh FREEBNVEL, CM. Tidak hanya berhasil pulih dari penurunan kemarin, bahkan naik 5% tambahan. Namun, selama sesi perdagangan, Chayden terus merilis berita yang tidak menguntungkan bagi S Corporation dan terus mempersingkat saham S Corporation untuk menekan harga. Still, Chayden Huxley telah membuat langkah lain. Harga saham perusahaan turun lagi? Victoria melaporkan sambil mengamati pergerakan harga saham. Jordan terkekeh. Mereka melemparkan uang kepada saya tanpa alasan. Setelah itu, dia menelepon Butler Frank lagi dan bertanya, apakah kakek tahu tentang ini? Butler Frank menjawab, ya, Tuan Steele Senior mengatakan bahwa S Corporation adalah tempat bagi Anda untuk menyelesaikan ujian dan misi Anda. Anda harus menyimpannya terlepas dari berapa banyak uang yang dibutuhkan. Tuan Steele Senior ingin Anda yakin, dia sudah menyiapkan $15 miliar untuk melawan Huxley. $15 miliar? Itu uang sebanyak yang bisa dikeluarkan oleh keluarga Huxley, kan? Kata Jordan sambil tersenyum. Butler Frank berkata, ya, Steele Senior mengatakan bahwa karena keluarga Huxley ingin melakukan ini, dia akan mengubah mereka dari kekayaan menjadi rongsokan dengan membuat mereka bangkrut. Jordan mengangguk. Baiklah, mari kita bersenang-senang dengan mereka. S Corporation sendiri hanyalah sebuah perusahaan kecil yang bernilai hampir $1 miliar. Namun, keluarga Huxley bersedia menggunakan aset senilai puluhan miliar untuk melawan mereka. Karena Huxley ingin menghancurkan S Corporation, Stellus akan mencoba dan membuat S Corporation bertahan. Dalam 2 hari berikutnya, kedua keluarga menginvestasikan banyak uang di industri S Corporation untuk saling bersaing di pasar saham. Setiap keluarga menginvestasikan beberapa ratus juta dolar. Namun, ketika pasar tutup pada hari Jumat, harga saham S Corporation tetap kokoh di tempatnya. Pada hari yang sama, Chayden menerima telepon dari kakeknya, Arthur Huxley. Kakek. Ketika Chayden mengangkat telepon, dia tidak berani berbicara keras sama sekali. Sejauh ini, dia telah menghabiskan hampir $1 miliar aset keluarganya untuk melawan Yordania. Arthur menegur di ujung telepon yang lain, kembalilah ke New York. Berhentilah bersaing dengan Jordan Steel. S Corporation bernilai hanya beberapa ratus juta tetapi Anda telah menghabiskan hampir $1 miliar untuk mencoba menutupnya. Kamu benar-benar bodoh. Kakek, Chayden sangat ingin menjelaskan. Arthur berkata dengan tegas, kamu tidak harus melanjutkan. Segera setelah pasar dibuka pada hari Senin, tutup semua perdagangan Anda dan lepaskan semua saham yang Anda miliki. Aku bilang aku tidak ingin melawan Stellus untuk saat ini. Chayden menutup telepon dan menggertakkan giginya. Chayden menghancurkan iPhone-nya ke tanah dengan putus asa dan berteriak, mengapa kakek Jordan Steel bersedia mendukungnya tanpa henti dengan uang tak terbatas, tetapi kakek saya tidak? Keluarga Huxley sama sekali tidak takut pada mereka. Chayden merasa bahwa jika dia menutup posisinya segera setelah pasar dibuka pada hari Senin, semua kerugiannya akan diselesaikan. Dia tidak akan pernah bisa menebus mereka.
Dia merasa bahwa itu akan membuat usahanya sia-sia. Namun, dia tidak bisa tidak mematuhi kakeknya. Aku kalah. Chaiden berlutut di tanah dengan kecewa, rambutnya benar-benar tidak terurus. Pada saat ini, dia tampak seperti orang gila dan tidak seperti keturunan keluarga kaya dan bergengsi. Sesaat kemudian, Chaiden tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan mengancam di matanya. Jordan Steele, kamu telah menghina bibiku, tapi aku tidak bisa merebut istrimu darimu. Namun, Tyler Collins pernah menghinamu? Hah, aku yakin kamu masih bodoh berpikir bahwa Tyler dan istrimu tidak tidur satu sama lain hari itu, ya? Chaiden mengambil ponselnya dari tanah dan menemukan file audio 1 gigabit disimpan dalam folder file pribadi di teleponnya. Dengan senyum jahat di wajahnya, Chaiden melanjutkan, "Oke, aku tidak pernah peduli untuk melakukan hal tercela seperti itu pada awalnya, tapi karena aku tidak bisa mengalahkanmu, aku juga tidak bisa membiarkanmu hidup dengan baik. Saya akan membiarkan Anda menikmati suara-suara menyenangkan dari istri Anda yang mengerang." Pada pukul 4 pagi berikutnya, Jordan perlahan membuka matanya saat dia merasakan dorongan untuk menggunakan kamar kecil. Dia biasanya melirik ponselnya sebelum turun dari tempat tidur, hanya untuk melihat bahwa dia telah menerima email dari pengirim anonim. Jordan bingung saat melihat judulnya. Nyanyian merdu Hailey Camden? Jordan bingung, tetapi dia tahu bahwa istrinya, Hailey, adalah penyanyi yang baik. Bagaimanapun, dia telah belajar musik secara khusus sebelumnya. Jordan menoleh ke samping untuk melirik Hailey, yang tertidur lelap, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Hailey mengirim ini kepadaku? Takut untuk membangunkan Hailey, Jordan memutuskan untuk memakai earphone untuk mendengarkan file audio. 40 menit kemudian, wajah Jordan memerah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat dengan matanya yang penuh ancaman saat dia merasakan dorongan kuat untuk membunuh seseorang. File audio itu sama sekali bukan rekaman nyanyian Hailey, tapi bukti dia tidur dengan Tyler. "Hailey Camden, Anda berbohong kepada saya!" Jordan berteriak marah dalam hati. Meskipun tidak ada video visual, dia benar-benar yakin itu suara Hailey. Yah, karena Jordan dan Hailey semakin akrab akhir-akhir ini, jadi dia terlalu akrab dengan suara erangan yang menyenangkan. Jordan menatap profil samping Hailey, yang masih sama cantik dan elegannya. Namun, pada saat ini, Jordan ingin menamparkan wajahnya yang menyapu banyak pria dari kaki mereka dan membuat mereka jatuh cinta padanya. Namun, setelah dia mengangkat tangannya, dia menjatuhkannya lagi. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Di satu sisi, Jordan masih memiliki perasaan terhadap Hailey, yang selalu ia cintai dan manja. Dia tidak akan pernah menyakitinya. Fakta bahwa dia tidak pernah memukul wanita manapun dalam hidupnya adalah masalah prinsip. Di sisi lain, Hailey sekarang sedang mengandung anaknya. Jordan adalah seorang praktisi seni bela diri, dan dia takut kehilangan kendali atas emosinya dan terus memukul Hailey lebih jauh setelah menamparnya. Hailey yang lemah dan rentan pasti tidak akan bisa menerima pukulan dari Jordan, dan dia bahkan mungkin mengalami keguguran. Sebenarnya, ada alasan yang lebih penting mengapa Jordan memutuskan untuk tidak memukul Hailey atau mempertanyakan mengapa dia berbohong padanya. Jika saya memukul Hailey atau membangunkannya sekarang dan menanyainya tentang keputusannya untuk berbohong kepada saya, dia pasti akan memiliki sejuta alasan untuk tindakannya dan pasti memohon saya berlutut lagi seperti yang dia lakukan terakhir kali. Tetapi jika saya memilih untuk berhati lembut, saya mungkin tidak dapat memaksa diri saya untuk melakukannya ketika saatnya tiba. Bahkan jika saya memutuskan untuk memiliki hati yang keras, Hailey Camden pasti tidak akan menceraikan saya. Selain itu, aku juga sudah berjanji pada Grandaun Lily bahwa aku tidak akan pernah menceraikan Hailey kecuali dia yang memulai perceraian. Memang, alasan Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk memulai perceraian dengan tegas sebelumnya adalah karena janji yang dia buat pada Lily ketika dia berada di ranjang kematiannya. Jordan adalah orang yang menepati janji yang sangat menghargai janji. Karena dia telah memberikan Lily janjinya, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya. Namun, diketahui bahwa Hailey telah membohonginya dan bahkan berselingkuh. Jordan benar-benar tidak menginginkan wanita seperti dia lagi. Oleh karena itu, Jordan harus menahan diri sekarang dan berpura-pura tidak tahu tentang masalah ini sambil mencari cara untuk membuat Hailey memulai perceraian. Jordan pergi ke kamar kecil dengan tenang. Dia kemudian menelepon kakeknya. Kakeknya berada di Inggris saat ini, dan sekitar pukul 9 pagi. "Kakek, apakah kamu sudah bangun?" Jordan terdengar seperti sedang menangis. Dia merasa sangat sedih.
tetapi dia tidak bisa menanyai istrinya dengan keras dan bertanya mengapa dia berselingkuh. Dia juga tidak bisa melampiaskan amarahnya. Kakek Jordan bernama Charleston Steele, nama yang jarang didengar. Para petinggi industri bisnis lokal yang pernah melihatnya akan memanggilnya Tuan Steele. Charleston berkata, "Jordan, Anda jarang berinisiatif menelepon saya. Apa yang terjadi?" Charleston dapat melihat bahwa Jordan secara emosional tidak stabil saat ini. Jordan berkata, "Maaf, kakek, saya tidak dapat menyelesaikan uji coba S Corporation kali ini." Charleston bertanya, "Apakah karena serangan keluarga Huxley?" "Jangan khawatir tentang itu, cucuku sayang. Saya mungkin tidak berada di kota, tetapi saya memiliki banyak teman baik di sana. Anda tidak perlu menganggap serius keluarga Huxley. Mereka tidak bisa membuat S Corporation terlipat." Yang mengejutkan, Jordan berkata, "Saya tidak ingin menjadi presiden S Corporation lagi. Aku ingin menyerah pada ujian kali ini." "Mengapa? Apa yang sebenarnya terjadi?" Charleston bertanya dengan bingung. Oleh karena itu, Jordan memberitahu kakeknya semua yang telah terjadi dengan Hailey selama periode ini. Charleston menghela nafas panjang setelah mendengar kata-katanya. Charleston menghela nafas dan berkata, "Jordan, aku benar-benar menduga hal seperti ini akan terjadi ketika aku memilih untuk membiarkanmu menjadi suami yang tinggal bersama saat itu. Seorang wanita adalah rintangan yang harus dilalui seorang pria dalam hidup ini, dan mengalami pengkhianatan belum tentu menjadi hal yang buruk bagi Anda. Aku hanya tidak menyangka kamu begitu mencintai Hailey Camden. Sebenarnya, dia bukanlah orang yang kumaksudkan untuk kau nikahi saat itu karena aku hanya ingin kau menikahi gadis biasa. Namun, saudara laki-lakimu yang kedua bersikeras memilih wanita cantik untuk menjadi istrimu karena dia berpikir bahwa cukup sulit bagimu untuk menjadi suami yang tinggal di rumah selama 3 tahun. Sekarang sepertinya niat baik saudara keduamu malah menyakitimu. Memang, semua pria peduli tentang penampilan sampai batas yang berbeda-beda. Jika Hailey tidak cantik dan langsing seperti dia, Jordan tidak akan memujanya sebanyak yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Pada saat ini, Jordan menyadari bahwa beberapa wanita cantik dan materialistis seperti mawar berduri yang dapat dihargai dari jauh tetapi tidak pernah dipetik dan dibawa pulang. Terutama ketika seseorang tidak cukup kuat. Kalau tidak, hanya masalah waktu sebelum dia selingkuh. Karena wanita cantik cenderung memiliki banyak pelamar, beberapa mungkin tidak dapat menahan godaan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika mereka melakukannya sekali. Kemampuan pengendalian diri manusia tidak bisa dilebih-lebihkan. Melihat Jordan tidak mengatakan apa-apa, Charleston bertanya, "Jordan, apa yang akan kamu lakukan?" "Ceraikan dia. Bagaimanapun, dia belum mewarisi aset keluarga kami. Dengan kekuatan kita, dia tidak akan berani membantah jika kita memaksanya untuk menandatangani perjanjian perceraian. Tapi dia hamil anakku sekarang, dan kita harus menjaga bayinya. Tentu saja, ketika bayinya lahir, kita harus melakukan tes DNA. Anak-anak sangat berarti bagi generasi yang lebih tua. Bahkan, beberapa keluarga kaya dan berkuasa akan membuat anak laki-laki mereka menikahi seorang istri yang cantik dan kemudian menekannya untuk melahirkan setidaknya 2 anak laki-laki dalam waktu 2-3 tahun. Begitu anak-anak lahir, mereka akan segera mengusir menantu perempuan mereka dari keluarga karena tujuan melahirkan mereka telah tercapai." Hailey memiliki wajah yang sangat cantik dan bakat luar biasa dalam musik dan seni. Itulah yang dicari Stellus pada wanita. Charleston tidak peduli seperti apa karakter Hailey. Selama dia mengandung anak Jordan, Stellus memiliki hak asuh penuh atas mereka. Jordan juga merasa bahwa anak itu tidak bersalah, dan dia tidak tega membunuh kehidupan yang belum lahir. Karenanya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Charleston dan ingin Hailey melahirkan bayinya. Jordan berkata, "Kakek, aku tidak bisa membicarakan masalah dengannya dan menceraikannya sekarang. Beberapa waktu lalu, neneknya meninggal, dan saya berjanji padanya di ranjang kematiannya bahwa saya tidak akan pernah menceraikan Hailey kecuali Hailey mengambil inisiatif untuk menceraikan saya." "Jadi apa yang kamu maksud?" Charleston mulai merasa bingung. Jordan menjawab, "Hailey adalah wanita yang materialistis dan sombong. Setelah saya menjadi tidak punya uang, saya yakin 100% bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk menceraikan saya. Jadi, kakek, aku harap kamu akan mengusirku dari keluarga." Kata-kata Jordan mengejutkan Charleston. Bagaimana dia bisa tega menendang cucunya keluar dari keluarga? Charleston setuju, "Baiklah, saya akan membantu Anda berakting. Nah, keluarga Huxley kebetulan mencoba berurusan denganmu, kan?"
Saya tidak akan membantu Anda mempertahankan harga saham S Corporation lagi sehingga Anda bisa berpura-pura dikalahkan oleh keluarga Huxley. Ya, itu sebenarnya alasan bagus yang tidak akan menimbulkan kecurigaan Hailey. Sebenarnya, Jordan agak bersyukur atas keputusan Chaiden untuk melawannya. Kalau tidak, dia harus memutar otak untuk menemukan alasan untuk menyingkirkan wanita tak tahu malu, Hailey. Setelah menutup telepon, Jordan segera menyegarkan diri. Saat menyikat giginya, suara erangan Hailey yang tak tertahankan sepertinya masih terngiang di telinganya. Jordan sangat marah sehingga gusinya mulai berdarah karena betapa kerasnya dia menyikat gigi. Jordan memuntahkan air di mulutnya yang bercampur darah dan pasta gigi dan berkata sambil menghadap cermin, Hailey Camden, aku sangat mempercayaimu, tetapi kamu sengaja menyembunyikannya dariku dan berbohong padaku untuk waktu yang lama. Faktanya, apa yang terjadi antara Hailey dan Tyler bukanlah dosa yang tak terampuni, tetapi Jordan membenci kenyataan bahwa dia telah berbohong padanya. Setelah mandi, Jordan kembali ke kamar tidur, bersiap untuk berpakaian dan pergi ke kantor di mana dia akan menghabiskan sepanjang hari, jauh darinya. Ketika Jordan memandang Hailey sekarang, dia akan merasakan dorongan kuat untuk menanyainya dan bahkan memukulnya. Suamiku, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Selama periode ini, Hailey bangun lebih awal dari biasanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chaiden sendirian. Karenanya, dia bangun ketika dia mendengar gerakan di dalam ruangan. Hailey menggosok matanya dan menatap Jordan. Jordan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak boleh terlihat seperti sudah mengetahui kebenarannya, kalau tidak, aku tidak akan bisa menceraikannya. Jordan mengiyakan tanpa memandangnya. Setelah melihat waktu, Hailey berkata, sudah waktunya bagiku untuk bangun dari tempat tidur juga. Hubby, buatkan aku secangkir air madu. Sejak mereka berdamai, kebiasaan masa lalu dan rutinitas sehari-hari mereka kembali. Setiap pagi, Jordan secara pribadi akan membuatkan Hailey secangkir air madu yang bisa dia minum untuk meningkatkan kecantikannya. Namun, itu adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Jordan sekarang. Saya membuatkan Anda secangkir air madu setiap pagi dan membelikan Anda masker kecantikan terbaik dari Valmont. Aku tidak membantumu menjaga kecantikanmu hanya agar kamu bisa keluar dan merayu pria lain. Jordan sangat marah. Namun, Hailey tidak menyadari perubahan psikologis Jordan dan berkata dengan tidak sabar, tunggu apa lagi? Ayo cepat, aku haus. Memaksa dirinya untuk menahan amarahnya, Jordan setuju, oke. Jordan menuju keluar ke aula dan membuatkan Hailey segelas air madu hangat menggunakan air bersuhu 60 derajat Celcius. Dia kemudian membawanya ke kamar untuk disajikan ke Hailey. Hailey tidak bangun dari tempat tidur dan meminum air madu sambil masih berbaring di tempat tidur. Setelah mengambil 2 langkah, Hailey berkata dengan gembira, saya sangat bahagia. Saya bisa minum air madu buatan suami saya setiap hari. HMPH, tentu saja, kamu bahagia. Anda memiliki seorang pria di rumah dan pria lain di luar. Dengan 2 pria yang menempatkan Anda di atas alas dan melayani Anda seperti Anda seorang putri, bagaimana mungkin Anda tidak bahagia? Jordan penuh dengan penghinaan. Ada sesuatu yang muncul di kantor. Aku harus pergi. Jordan bersiap-siap untuk pergi. Setelah mereka berdamai, Jordan dan Hailey memiliki kebiasaan baru untuk saling memberikan ciuman pagi setelah bangun tidur setiap hari. Kebanyakan gadis suka berbagi ciuman pagi dengan pasangan mereka setiap hari. Memikirkan pengkhianatan Hailey, Jordan tidak bisa memaksa dirinya untuk menciumnya. Namun, agar Hailey tidak curiga, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku akan pergi sekarang. Aku mungkin pulang larut malam ini. Setelah memberinya ciuman pagi yang tergesa-gesa, Jordan berjalan keluar dari kamar tidur di lantai 3 dan menuju ke kamar mandi di lantai pertama alih-alih segera meninggalkan villa. Dia menggosok giginya lagi. Mencium Hailey membuatnya merasa mual dan jijik.